TT49. Jangan lupa subscribe. Loh, nggak bisa baca. Otak luwe. Iso sih. Kita hajar tugas. Aku lemu, makan kuape. Ada nukan mampir ya. Mantap. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya TT49. Waalaikumsalam. Yang gemesin bos, sama kayak bos itu nih, sama-sama gemesin. Timut. Kali ini kita bersama owner Racing Start Indonesia. Jadi Bos Rido inilah salah satu brand besarnya racing di Indonesia ya bos ya. Amin. Seperti itu bos ya. Iya. Bos mulai karir di dunia apa itu kalau baju itu bos istilahnya bos? Mulai Brand baju ya bos ya. Ya brand baju. mulai karirnya dari mana ya? Banyak sih bos, dulu kan Banyak, bos, ya. pekerjaannya macam-macam, dari jualan layangan. Lu sampai jualan layangan Jualan bos? layangan awalnya dulu. Cuman kan layangan kan ternyata musiman bos. Hanya pas musim angin aja bos ya. Kayak fans juga musiman. Ya musim angin bos. Kadang anginnya ke sana ya ke sana, Ya. ke sini gitu bos ya. Ternyata itu bisnis layangan nggak jalan, jualan ikan, ternak Ikan hias? Ikan hias. Ikan hias, bos. Ikan koi, ikan cupang gitu. Terus lanjut lagi baru bengkel. Bu pernah bengkel bos? Bengkel bos, dulu, bos. Bisa dial? Ya itu intinya sih bos. Intinya bos ya. Itu pelajaran utama lah bos ya. Kita kan maksudnya kan bodoh, jadi harus tahu inti-intinya dulu. Harus punya alat kata Bos Rido. Saya pernah ingat kata-katanya Bos Rido. Kita harus punya alat dulu sebelum bisa ini bos. Seenggaknya ada datanya lah. Ya, Kalau datanya, kita betul. punya dial kan motornya kayak gini, ada datanya seperti itu. Belajar di mana bos? Otodidak atau sekolah? Dulu belajarnya banyak bos, di tempat Pekalongan juga ada belajar, terus sampai ke Jogja juga. Pernah bos. Ke Jogja itu pengen kursus dan lain-lain, udah ke Hendriansa, udah ke bengkel sana juga ada yang namanya Pak Eko Krisna. Oh. Dulu belajar di sana. Les atau apa? Ini kursus gitu bos? Kursus. Semacam kursus ya? Kalau kursusnya Mas Hendriansa dulu pernah ya, ada juga di Surabaya, apa lupa namanya saya. HMMC apa? Iya, HMTC. iya gitu. Ada di Jalan Jakir. Teman saya dulu, sahabat saya juga les di situ juga bos. Setelah berkarir di dunia mekanik itu sampai berapa tahun belajarnya sampai jadi bisa gitu bos? Mekanik itu berarti dari SMA kelas 3 nyampe ya paling 2-3 tahun, 3 tahunan lah bos. Udah nggak, oh sudah nggak belajar lagi, udah bisa bos ya? Sempet bikin motor orang atau motor sendiri bos? Bikin motor orang bos, banyak. Orang Jawa Timur juga banyak. Orang Bikin itu, bos, Mojokerto itu? sini juga banyak. Yang di Dawar Blandong itu aku juga bikin. Motor balap bos? Motor balap. Apa basic road race, drag? Kebanyakan drag bos. Main CC atau liaran bos? Kalau dulu masih zamane 115. Oh CC kecil dulu bos Versi ya? kecil, sama main-main herek juga. Udah pernah berarti hari dulu? Dulu emang awalnya dari herek bos. Awalnya dari CB gitu, Bos? GL ya. Punya CB sudah belum? Punya. Punya bos? Motor yang zaman dulu sekarang masih ada. Ini lagi bikin CB lagi juga. Ini termasuk Bos Rido ini bergelutnya, hobinya istilahnya di masih seputaran dunia otomotif bos ya? Racing, otomotif. Sampai akhirnya punya pikiran lari ke brand ini bos ya? Jadi gini bos, kita bengkel. Jadi dulu kan masih belum banyak bosnya kan, masih bos ya teman-teman lah. Jadi kalau bikin motor kan keuangannya yang paling susah. Nah akhirnya sekali bikin baju misal 200 ini langsung habis. Langsung habis Cuman dulu? berapa hari habis. Nah keuntungannya itu bisa buat motor. Oh. Jadi bikin motor tinggal bikin baju aja. Bikin baju. Terus dijual bos ya? Dijual. Akhirnya keterusan. Keenakan, bos, keenakan tulisan. Iya, betul. Nah sekali bikin baju modal paling zaman aku dulu masih bikin berapa ya, 30.000, 30.000, 40.000, dijual 120 kan. Untungnya udah 100% Makanya, ya? jadi kalau zaman dulu enak, mau bikin motor apa, bikin kaos. Bikin kaos bos? Keuntungannya bisa buat beli restore, beli coil, Iya, beli CDI gitu bos ya? Spare part racing lah bos ya? cukup. Jadi makanya kalau sekarang kalau bengkel nungguin owner, nungguin apa ya Lama udah juga. jalan-jalan, jadi harus kreatif. Apa prestasi yang sudah
dicapai Bos Rido selama jadi mekanik ini Bos? Kalau di event belum, paling kalau event juara-juara bracket doang Bos. Oh, Kalau ikut bracketan, Bos. kelas hereknya paling terakhir itu nomor 6. Belum sempat podium 5 besar itu belum. Basic apa Bos motornya? GL. Oh, GL Bos. GL sama Mega Pro dulu. CC 200 kalau dulu Bos ya? Enggak. Dulu 200 200 sama ya? FFA. Kan Oh, ada sama spot FFA 4 tak ada dulu sama spot 200 cc ada. Tahun berapa itu Bos Rido? Tahun 2011 mungkin. Oh, 2011. 2011 itu bangkrutnya saya usaha pertama. Bangkrut pertama Bos, setelah Aku sukses 2011 baru mulai Bos sudah. iya bangkrut, jatuh dulu. Udah Bangkit lagi 2015 akhir saya dulu Bos. Terus inspirasi dari mana Bos? Nama Racing Start ini Bos? inspirasinya dari apa ya? Apa ada sahabat yang nyarankan atau teman atau gimana pertamanya Bukan, Bos? jadi awalnya mikir itu banyak nama Bos. Mungkin sekitar 50 nama aku sampai tulis. Jadi mau bikin ini, mau bikin ini, mau bikin ini. Kalau dulu kan bengkelnya RRT Bos, singkatannya itu Respect Racing Team. Nah terus, kenapa ada Racing Star itu? Kenapa pas Racing Star itu jadi gini Bos. Kalau kita yang namanya racing itu kan harus benar-benar di-prepare. Iya. Yang namanya balap itu nggak asal harus. Nggak asal pasang Asal pasang. barang spare part besar gitu Bos ya? Yang penting main, yang penting berangkat, dipaksa itu nggak harus benar-benar perfect. Kadang kita persiapan matang pun belum tentu juara. Apalagi yang belum jadi, ya Yang itu. asal-asalan lah Bos ya? Iya, jadi kalau kita mau memulai apapun itu, kalau kita mau start itu ya minimal harus kayak racing lah, benar-benar di-prepare, dipersiapkan dulu. Jangan sampai kita Quality kontrolnya Bos ya di modal bismillah aja nggak bisa. Nggak bisa seperti itu kalau memang kalau sudah mau profesional kan nggak bisa Apalagi Bos. kan udah bisa dibilang kan kompetisi Bos. Jadi harus berlomba-lomba yang paling baik. Jadi awal nama Racing Start itu kepikiran itu Bos. Jadi ya itu apapun itu kalau kita mau mulai, jadi kalau mau start itu ya harus dipersiapkan apapun itu, entah bisnis, entah ya apapun mau ngapain aja itu harus diperpikirkan, maksudnya Matang-matang lah Bos ya, pikirkan matang-matang. Rencananya juga harus betul. iya, yang betul aja kadang masih salah kok. Makanya. Nah, yang asal-asalan lagi tambah salah nanti Bos ya. Makanya Nah, itu. minimal kan kita punya bekal, dan bekalnya itu kan bener-bener disiapkan, nggak cuma asal nekat kan aja, nggak bisa. Lanjut pertanyaan selanjutnya Bos. Desain Racing Start pertama kali yang Bos Rido ingat itu tahun berapa Bos? Dan siapa yang desainkan itu Bos? Kalau mulanya ada Racing Start itu sejak 2014. 2014 Bos. 2014 itu bulan Maret tanggal 26, itu aku ingat. Bentar lagi, ulang tahun Bos. Oh iya, giveaway. Giveaway Bos ya, giveaway. Giveaway, bagi-bagi nanti. Netizen tunggu bulan Maret ya, Ya giveaway. mudah-mudahan umurnya panjang bisa Amin, giveaway. rezekinya juga ditambah. Doanya netizen yang baik-baik. Jangan nyolot aja. Enggak apa-apa, kan mereka punya pemikiran Ya, pandangan masing-masing. masing-masing. Karena kita mainin media sosial kan juga Resiko semua, lah, ya semua bebas berpendapat. Mandang kita jelek, mandang kita buruk kan terserah mereka lah Bos. Yang penting kita nggak ada apa-apa. Nah, kita berusaha baik lah Bos sama semua orang. Terus gimana Bos? Desain pertamanya tadi siapa yang bikin Desain Bos? pertama itu yang bikin teman saya itu namanya Norris. Norris Bos. Mas Norris. Jadi ya itu kerja sama Mas Norris. Mas Norris aku minta tolong untuk didesainkan beberapa desain dulu. Dulu bikin 5 atau 6 desain itu Bos. Awal juga. Nah, jadi kebetulan pas ada event TDR, kalau zaman dulu kan masih ada TDR di Tegal. Oh, tren di promo itu kalau TDR bukan Bos ya? Bukan. TDR beda lagi. Ada tren di promo, tapi aku pas itu aku berangkat jualan di TDR itu Bos. Kalau TDR kan nggak boleh ada penonton pedoknya, jadi benar-benar bersih. Pembalap kru aja Bos ya? Fokus ya. Jadi aku jualan di luar pedok itu, aku pulang cuman bawa hanger aja Bos. Peminatnya sungguh sangat banyak. Luar Bos. biasa. Jadi wah kok seperti ini. Minatnya Bos. Mungkin oke lah aku hobinya di bengkel ya, tapi ternyata kok kayaknya rezekinya kok lebih bagus di baju ya. Merchandise baju Bos ya. Terus aku jalanin dua-duanya ini. Jadi siang bengkel, malam kadang motong, jangblon dan lain-lain. Tapi lama-kelamaan nggak kuat Bos. Capek juga Bos. Akhirnya ya aku milih yang penghasilannya agak besar lah Bos ya. Untuk kedepannya lebih baik lah istilahnya Bos ya, masa depannya. Sekarang kan masih bisa kan disalurkan, kan bisa bikin di bengkel lain, masih bisa lanjut balap juga. Jadi bisa sharing sama teman-teman lain kan Bos kalau kita. Nah, jadi
ternyata kerja itu nggak harus hobi, Bos. Iya, betul. Kita ada rezekinya di mana, ya itulah dijalani. Kalau aku menyanyiakan, wah kalau Kesempatan ditinggal juga kan ya, jarang, sayang lah. Sayang. Betul. Bos Rido, Iya, modalnya buat suatu brand promo itu kan besar, Bos. modalnya. Ya kan ya, Bos. Karena saya juga pengusaha, Bos Rido pengusaha. Betul. Jadi cerita ke teman-teman, Bos. Betul. Gimana caranya cari modal sampai buka brand itu, Bos? Kan banyak teman-teman yang nggak tahu caranya awalnya cari modal, nanti versinya Bos Rido itu gimana, Apapun Bos? itu kan pasti berawalnya dari kecil dulu, Bos. Kecil dulu, Jadi Bos, ya. bertahap. Maksudnya yang penting kita mulai dulu. Tekun ya, Bos ya. Konsisten maksudnya. Nah, terus ya benar-benar kita yakin, kita percaya dan kita berikan yang terbaik, Bos. Insya Allah pasti hasilnya juga baik. Baik juga, Bos. Betul, yang penting kita niatnya bekerja yang bagus, kasih bahan yang bagus, kasih kualitas yang bagus, pasti diterima. Pasti. Terus ada udah mulai rame, coba kredit dulu. Tapi jangan kredit langsung bisnis. Iya. Bisnisnya dijalani dulu, udah mulai wah agak lumayan ini. Tambah alat ya, Bos ya. Baru tambah modal, beli alat, beli ini, jangan belum apa-apa udah ngutang dulu ya. Utangnya banyak. Iya, Puternya belum. Jadi seenggaknya kan kita sudah punya, wah ini kira-kira 1 bulan ini bisa produksi sekian. Nah, untuk amannya itu berapa ini? Kita mau hutang berapa? Mau 50 juta, 100 juta? Kira-kira, jadi dihitung-hitung dulu, Bos. Jangan asal nekat, wah aku nggak apa-apa utang banyak, jangan. Jadi pokoknya harus, ya dipikirin semuanya lah. Karena pastilah kalau orang udah masuk pengusaha itu pasti punya insting lah, Bos ya. Iya. Instingnya mesti jalan. Aku harus pinjam seberapa besar, kemampuannya bayar berapa, kan pasti punya insting sendiri-sendiri nanti. ke Jangan depannya. ngikutin orang lain, kita yang tahu diri kita kan diri kita Ya, sendiri. betul, Bos. Ya jadikan saran orang lain, jadikan motivasi, dan nggak harus ditiru. Iya. Yang penting yang tahu diri kita kan diri kita sendiri. Itu kadang kalau lagi ada masalah ya tinggal direnungin aja, kemarin itu kurangnya gimana, Salahnya di mana, terus harus gimana, gitu, Bos. Lebih banyak introspeksi sih. Kalau kita ngelihat kesalahan orang kan banyak. Iya, Kalau betul. kita lihat kesalahan sendiri kadang nggak kelihatan kan. Orang yang bisa ngoreksi, Bos. Netizen, Bos, yang bisa ngoreksi terutama, Bos. Betul. Ya itu betul. Kadang Bos netizen Rido yang ini mengingatkan. sukses dulu atau merit dulu, Bos? Kalau dibilang sukses belum juga. Belum Bos. juga, Bos. Masih proses sih. Berjalan bersama berarti, Bos? Aku sama istri saya itu pacaran sejak SMA, Bos. Jadi emang udah lama banget. Oh. Udah lama. Cuman meritnya baru. Cinta abu-abu, Bos, namanya itu, Bos. Dulu dari Abu-abu SMA, Bos ya. dari tempat kursus. Jadi dulu kan kalau kelas 3 kan kursus lah. Jadi ketemu di tempat kursus. Bos Rido ini asalnya dari keluarga mampu atau keluarga sederhana atau gimana, Bos? Sampai punya usaha begitu besarnya sekarang loh, Bos. Bapak saya itu guru. Guru, Bos. Guru. Jadi keluarga saya itu bapak, kakek sama kakeknya itu semua pegawai negeri, Bos, PNS. Nah, mulai saya enggak. Oh, putus jalur ini, Bos. Kalau dibilang mampu ya mampu, cuman kan kebetulan anaknya 5, Bos. Oh iya, Bos. Jadi penghasilan guru kan berapa sih? Ya, dulu segitu. zaman dulu kan Terus segitu, Bos. anaknya 5, jadi kakakku kuliah, masuk kuliah, aku sekolah, terus adik-adik banyak. Jadi buat ngurusin anak-anak itu banyak banget, Bos. Terus begitu, kenapa aku nggak kuliah kan? Aku lulus SMA itu bapak nggak ada. Jadi makanya aku harus terpaksa sukses, Bos. Terpaksa harus sukses lah, Bos ya. Saya kebetulan kakak saya itu pas bapak meninggal itu baru merit, jadi baru merintis usaha. Terus yang kedua, aku kan nomor 3, Bos. Yang satu itu udah kerja, yang kedua masih kuliah. Adik-adik saya juga masih sekolah. Jadi gimana caranya? Ibu saya soalnya nggak kerja, ibu rumah tangga. ibu rumah Jadi tangga. harus benar-benar factor. Gitu. Harus sukses, Bos ya. Iya, harus sukses. Coba kalau bapaknya masih ada, Bos, masih Jelas. manja-manja. Iya. Jelas masih ada. Iya. Apa, Bos ya? Nggak setangguh orang yang betul. udah ditinggal orang tua, Betul. Bos. Saya juga sama, Bos. Ditinggal orang tua kan Ya, sejak jadi kecil lah, Bos. dibuat motivasi, jangan menyerah. Si Gim, atan Gim, krungu kok Gim. Enggak. Mau suka krungu. Soalnya mic ini kalau jauh sing kedenger cuma yang di depannya aja.